ribuan tentara AS memasuki teritori Indonesia dari 3 tempat yaitu Palembang, Bandar Lampung, dan Balikpapan. Ada apa gerangan? Ternyata ada hajat besar bersama untuk latihan gabungan, Latgab khusus Angkatan Darat. Tentara US Army secara bergelombang diterbangkan ke Palembang dan Balikpapan dan diterima di bandara dengan prokes ketat. Sementara berbagai jenis alutsista didaratkan di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Pengiriman pasukan AS terbesar adalah di Puslapfor TNI AD di Batu Raja, sekitar 2.300 prajurit. Indonesia juga mengerahkan kekuatan yang sama untuk menggemakan Garuda Shield sebagai papan nama Latgab. Dua titik latihan itu sesungguhnya strategis dalam skenario kolaborasi mengurung China. Dari sudut pandang AS tentu saja, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur adalah titik tumpu terdepan untuk mobilisasi tentara sekutu jika terjadi ofensif besar-besaran menuju garis serang ke sejumlah pangkalan militer China di Laut China Selatan, LCS. Misalnya China berhasil menduduki Natuna, maka counter-attack dan pengerahan pasukan sekutu bisa dilakukan dari kawasan ini. Latgab terbesar sepanjang sejarah Indonesia ini yang melibatkan kekuatan masing-masing satu brigade kedua negara tidaklah sekedar menyelesaikan kurikulum latihan di Puslapfor TNI AD di Batu Raja Sumsel dan Amborawang Kaltim. Ada pesan yang sangat kuat di sana, selain mendekatkan hubungan militer kedua negara sekaligus sebagai bagian dari diplomasi militer juga bisa menjadi opsi pangkalan aju bagi militer AS dan sekutunya manakala pecah perang terbuka dengan China. Ini bisa saja terjadi, karena suasana sudah darurat militer maka pilihan pijakan pun bersifat darurat. Dalam skenario manajemen pertempuran kelas berat ini pangkalan militer AS di Darwin dan Kokos dari poros selatan dianggap terlalu jauh dari garis depan palagan LCS. Maka berdasarkan kacamata intelijen militer AS, Sumsel adalah titik tumpu Kokos dan Kaltim adalah titik tumpu Darwin. Terus ke utara ada Filipina karibnya AS sejak lama, juga ada Taiwan sebagai benteng terdepan, kemudian ada Okinawa sebagai pangkalan militer besar AS. Sekedar catatan ketika terjadi Perang Vietnam, AS menggunakan dua pangkalan militer di Filipina sebagai pangkalan aju untuk membombardir Vietnam. Yaitu Subic untuk AL dan Clark untuk AU Amerika. Coba kita perhatikan dan cermati, peta geostrategis dan geopolitik strategi militer AS dan sekutunya di Indo-Pasifik yang mengurung China mirip bulan sabit setengah lingkaran. Ini sama dengan strategi AS mengurung Iran, merangkul dan membangun pangkalan militer di negara-negara Teluk, juga mirip bulan sabit. Hebat dan cerdiknya AS itu kalau terlibat perang tidak pernah di teritori negeri sendiri, selalu merantau jauh ke negeri orang. Dan cirinya adalah keroyokan alias persekutuan lalu minta bayaran. Contohnya Perang Teluk Jilid 1 dan 2. Yang membuat suasana LCS seperti episode drama dalam waktu yang sama dengan kedatangan ribuan pasukan AS ke Indonesia, kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth bersama sejumlah kapal perang pengawalnya sekarang sudah tiba di perairan LCS. Ini juga bagian show of force dan diplomasi militer saudara sepupu AS yang selalu seiring sejalan menunjukkan kesetiaannya pada sepupunya. Bahkan Inggris sudah menyatakan dengan tegas akan menempatkan dua kapal perangnya secara permanen di kawasan Indo-Pasifik awal September tahun ini. Makin ramai saja suasana hiruk-pikuk lintas laut militer di kawasan ini. Bagi Indonesia, manfaat Latgab selama 2 minggu ini sangat berguna untuk prajurit TNI AD, menimba ilmu manajemen pertempuran modern network-centric warfare.
termasuk 100 prajurit Raider TNI AD yang dikirim ke AS untuk berlatih, sampai sekarang sudah mencapai 2 angkatan. Selama ini Indonesia banyak melakukan latihan militer dengan negara-negara sahabat. Namun nilai tambah dari Latgab bilateral dengan Paman Sam kali ini adalah pengerahan pasukan yang terbesar di tengah situasi kawasan regional yang ngeri-ngeri sedap. Makna tersuratnya adalah sebagai penguat diplomasi militer kedua negara, dan secara tersirat bisa saja sebagai simulasi skenario opsi jika terjadi perang terbuka dengan naga di seberang Laut Utara, bukan Laut Selatan.